أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. رب زدنا علما وارزقنا فهما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطلا باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إنك ولي ذلك والقادر عليه. إخواني في الدين رحمكم الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita tentang Qasasul Anbiya, kisah-kisah dari para nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada beberapa waktu yang lalu kita membicarakan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam, tapi belum selesai, kita akan lanjutkan. Kemudian kita ambil pelajaran dari kisah utusan Allah ini, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam, hadirin sekalian, seorang nabi dan seorang rasul. Bahkan dalam riwayat yang sahih, dia termasuk awal rasul, ya, rasul yang pertama yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang diutus oleh Allah ke kaumnya. Sebagaimana dalam hadis yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan rasulnya, ketika nanti pada hari kiamat banyak manusia ingin agar segera diselesaikan urusan hisabnya, mereka berdiri lama di padang mahsyar. Kemudian mereka mendatangi Nabi Nuh alaihissalam dan mengatakan, ya Nuh, anta awwalur rusul. Wahai Nuh, engkau adalah awal rasul. Ya, maka dari hadis ini, hadirin sekalian, dalam hadis riwayat Bukhari ini, para ulama menyatakan bahwa Nuh alaihissalam adalah awal rasul. Ya, Nabi Adam adalah awal nabi. Ya, tentunya beda seorang nabi dan seorang rasul. Seorang rasul pasti seorang nabi, dan setiap nabi belum tentu menjadi rasul. Rasul diberikan risalah untuk menyebarkan ke umat manusia, kepada kaumnya, sedangkan nabi lebih cenderung untuk menasihati keluarganya sendiri, seperti itu. Nuh alaihissalam awal rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Begitu juga Nabi Nuh diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala usia yang sangat panjang sekali, ya, berbeda dengan manusia-manusia yang lain. Ya, Nabi Nuh alaihissalam dikatakan oleh para ulama di sini usianya lebih daripada 1000 tahun. Ya, dia berdakwah kepada kaumnya 950 tahun. Dia diutus sebagai nabi usia 40 tahun. Ya, selepas banjir bandang dia masih hidup sekian ratus tahun. Ya, itulah usia Nabi Nuh alaihissalam, termasuk manusia yang paling lama hidup di muka bumi ini, hadirin sekalian. Walaupun beliau alaihissalam hidup dalam waktu yang cukup panjang, tapi dia merasakan sesaat saja hidup di dunia ini. Apalagi kita, ya, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pendek sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna a'mara ummati baina 60 wa 70. Sesungguhnya umur umatku itu antara 60 dan 70 tahun, dan sedikit yang lebih daripada itu. Ya, maka hendaklah kita waspada, hadirin sekalian, untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, mencari bekal, ya, untuk kehidupan kita di akhirat kelak nanti, kehidupan yang abadi. Ya, jangan sampai kita tergoda dengan dunia ini dan apa yang ada di dalamnya, sehingga kita lupa Allah, lupa beramal saleh,
Ya, maka Nabi SAW selalu mengingatkan kepada kita, badiru bil a'mal, segeralah untuk beramal saleh. Segera untuk apa? Beramal saleh nanti sebelum sakit, ya, sebelum sibuk, sebelum yang lainnya, sehingga kita tidak ada persiapan banyak untuk hari kiamat nanti. Hadirin sekalian, ya, karena umur kita pendek sekali, nafas kita juga terbatas, ya, apalagi pandemi seperti ini banyak merenggut nyawa dari umat Islam, para tokoh, para ulama, ya, dan juga para orang-orang tua, sehingga banyak anak yatim saat ini, bahkan banyak sekali anak yatim piatu. Karena ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Kemudian juga hadirin sekalian, Nabi Nuh digelari oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai abdan syakura, hamba Allah yang apa? Yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia banyak bersyukur karena mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia diuji dengan ujian yang sangat besar, tapi dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Nabi Nuh memberikan contoh kepada kita bahwa dia adalah seorang hamba yang bersyukur, hadirin sekalian. Begitu juga Nabi Nuh alaihissalam, dari keturunannya kemudian muncul generasi berikutnya lagi, sehingga dikatakan Nabi Nuh ini Adam yang kedua. Ya, setelah terjadi banjir bandang, tidak ada yang selamat saat itu di muka bumi. Tidak ada yang selamat, semuanya mati, binasa. Apalagi orang-orang kafir, kecuali yang masuk dalam perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Itu pun mereka kemudian setelah itu banyak yang mati, tinggal anak-anaknya Nabi Nuh. Nabi Nuh mempunyai 4 anak, ya, yang 1 kafir, yang 3 selamat karena mereka beriman mengikuti ayahnya, ya, yaitu Sam, Ham, Yafis. Ya, dari mereka lah kemudian manusia lahir kembali, hadirin sekalian, sehingga dikatakan Nabi Nuh adalah Adam yang kedua, ya. Dan tentunya Nabi Nuh berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Kemudian juga Nabi Nuh alaihissalam hidup di zaman yang awalnya kaumnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian mereka berbuat syirik. Ya, berbuat syirik karena digoda oleh setan. Apa yang mereka lakukan? Ghulu fis salihin, melampaui batas terhadap orang-orang saleh. Inilah hadirin sekalian sumber kesesatan. Ketika kita melampaui batas, menghormati terlalu berlebihan orang yang saleh atau orang yang dianggap wali, ya, maka kemudian ini yang membuat disesatkan oleh setan. Ya, disesatkan oleh apa? Iblis. Ya, ketika orang-orang saleh itu mati, awalnya mereka enggak disembah. Ketika mereka hidup tidak disembah, tapi ketika mati baru kemudian apa? Disembah. Ya, tentunya melalui proses panjang. Awalnya tidak disembah, iblis datang kepada mereka agar dihargai orang saleh ini, dilukis, disuruh ngelukis, disuruh dipajang fotonya, ya, belum disembah. Sampai datang generasi berikutnya yang jauh dari agama, tersebar kebodohan. Iblis mengatakan, bangunlah patung, bikinlah patung sesuai dengan wajah daripada tokoh-tokoh yang saleh ini, ulama saleh ini. Ya, ada 5 orang waktu itu disebutkan dalam surah Nuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadda waswa wa yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ulaika, katanya Ibnu Abbas, ulama as-salihun. Ya, ketika mereka mati kemudian diagungkan kuburannya, kemudian dibangun, kemudian dibikin patung, terus bertahap sampai disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sangat mewanti-wanti umatnya, jangan berlebihan. Apalagi mereka sudah mati, jangan dibangun kuburannya, kata Nabi. Ya, jangan dibangun kuburannya, jangan ditulisi bahkan. Ya, kemudian ditinggikan, apalagi dibangun sebuah rumah misalnya begitu. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menasihati umatnya. Bahkan Nabi pernah mengirim Ali sebagai pasukan perang, ya, memimpin oleh Ali. Nabi mewasiatkan kepada Ali, ya Ali, kalau kamu menguasai suatu negeri itu,
di mana kamu lihat ada kuburan yang dibangun, ratakan dengan tanah. Ya, itu Nabi mewanti umatnya, jangan sampai kemudian berlebihan, akhirnya disesatkan oleh setan. Maka ini tidak boleh dianggap sepele, masalah kuburan ini, hadirin sekalian. Ya, sampai Nabi melarang jangan salat di kuburan, kecuali karena terpaksa, karena belum mensolati jenazahnya misalnya. Ya, dan terbukti di Madinah itu ada orang salat menghadap kuburan Nabi, bukan menghadap ke kiblat. Bayangkan, salat di kuburan Nabi, sujud. Begitu juga sujud di mana itu kuburan syuhada Uhud, orang-orang yang mati sebagai syahid dari kalangan para sahabat di medan Uhud. Di sana, hadirin sekalian, sujud salat. Bayangkan, mereka sudah mati, kenapa tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini ghulu fis salihin. Ya, ini tidak boleh. Inilah yang membuat kaumnya Nabi Nuh tersesat jalan, sehingga Allah SWT kirimkan kepada mereka seorang Nabi. Ya, inilah awal kesyirikan dalam sejarah di muka bumi ini, yaitu kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Katanya Ibnu Abbas, kana baina Adam wa Nuh asyraq qurun wa hum ala al-Islam. Awalnya, hadirin sekalian, antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh adalah asyraq qurun, 10 generasi atau 10 abad. Ada yang mengatakan qarn, generasi, ada yang mengatakan qarn, yaitu abad, 1 abad 100 tahun, ya, seperti itu, atau generasi. Wahum al-Islam ala tauhid, mereka semuanya menyembah Allah SWT, ya'budunallah, walaupun ada maksiat, ada kriminal seperti pembunuhan, zina ada, ya, tapi tidak sampai kepada kufar, sampai kepada musyrikun, tidak sampai. Mereka ini beda, harus dibedakan. Kabair ini, dosa besar ini, ada dosa besar yang sudah keluar daripada agama Islam, ada dosa besar yang belum keluar daripada agama Islam. Ya, orang membunuh kemudian mencuri, dosa besar tapi tidak sampai dikafirkan. Tapi kalau sudah syirik, kufur, ini dosa besar yang membuat orang itu keluar daripada agama apa? Islam. Hadirin sekalian, nah itu yang terjadi pada Nabi Nuh. Ya, awalnya muslimin, tapi kemudian gara-gara mereka menyembah berhala, itulah kemudian terjadi kesyirikan pertama, ya, dalam sejarah umat manusia di muka bumi ini, yaitu kaumnya Nabi Nuh. Sebabnya apa? Al-ghulu fis salihin, dan yang kedua al-jahlu bid-din, yaitu bodoh dalam masalah agama. Enggak selamat, hadirin sekalian. Kalau kita bodoh dalam masalah dunia, masih bisa hidup. Berapa banyak orang-orang bodoh nggak tahu masalah sesuatu, masalah dunia, bisa hidup, masih banyak manfaatnya. Tapi kalau dia bodoh dalam masalah agama, ini bahaya. Ya, bahaya selamanya nanti, di kuburannya bahaya, bisa kufur dia, bisa syirik, di neraka nanti selamanya, neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Al-jahlu bid-din. Ya, terfitnah dalam masalah agama ini bahaya sekali. Makanya kita harus banyak belajar masalah agama ini, hadirin sekalian. Nah, itulah yang terjadi pada zamannya Nabi Nuh alaihissalam, sampai kemudian diutus kepada mereka seorang nabi yang saleh, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Ya, karena tadi itu awalnya sebab kesyirikan melampaui batas. Makanya Nabi SAW sebelum meninggal dunia memberitahukan kepada umatnya bahwasanya Allah melaknat orang Yahudi, orang Nasrani. Kenapa Allah melaknat Yahudi dan Nasrani? Ya, la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Ya, Allah melaknat orang Yahudi, orang Nasrani karena apa? Mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi dijadikan sebagai tempat ibadah. Ya, jadi tidak mungkin berkumpul antara masjid dengan kuburan. Harus dijauhkan, hadirin sekalian. Jangan dimasukkan ke dalam masjid kuburan orang saleh. Ini meniru orang Yahudi, orang apa? Nasrani. Ya, orang Nasrani waktu Nabi Isa masih hidup, mereka tidak menyembah Nabi Isa. Tapi ketika Nabi Isa meninggal dunia, disembah Nabi Isa alaihissalam. Ya, jadi sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minhum man ya'budul malaikah. Sebagian mereka manusia ini ada yang menyembah malaikat. Wa minhum ya'budun nabi. Sebagian mereka menyembah nabi. Siapa menyembah nabi? Ya, Yahudi menyembah Uzair seorang utusan Allah SWT, seorang nabi. Ya, begitu juga Nasrani menyembah siapa? Nabi Isa alaihissalam, nabi. Hadirin sekalian.
Wa minhum man ya'budu syaitan, sebagian mereka menyembah syaitan. Wa minhum ya'budun nar, sebagian mereka menyembah apa? Api. Ya, inilah kehidupan manusia sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sebelum meninggal dunia juga berpesan. Apa pesan Nabi? Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, dia berdoa, ya Allah jangan jadikan kuburanku ya sebagai Tuhan yang disembah nanti. Orang datang ke sana kemudian apa? Menyembah, minta kesembuhan penyakit. Ya alhamdulillah betul-betul dijaga itu kuburan Nabi ya oleh pemerintah Saudi Arabia. Kalau enggak, hadirin sekalian, bisa dibangun dengan emas itu kuburan Nabi. Ya, kemudian datangi mereka tiap malam, mereka di situ. Ya, tiap malam mereka disitu minta dan sebagainya. Kesyirikan. Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allahumma la taj'al qabri wathanan ya'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku berhala yang disembah nanti. Ya, ada enggak orang sekarang hadirin sekalian menyembah kuburan? Ada. Kalau dikatakan menyembah kuburan, mereka tidak mau. Ya, mereka ingin mendekatkan kepada Allah melalui kuburan itu. Sama orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dikatakan kepada mereka, kenapa kamu menyembah itu kuburan? Kuburan orang-orang saleh. Hampir kebanyakan mereka menyembah kuburan orang yang saleh. Awalnya orang-orang saleh, wali mungkin, ya siapapun. Tapi ketika mati kemudian diagungkan. Apa kata mereka? Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka mengatakan, menjawab, kami tidak menyembah mereka, kita hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah melalui apa? Mereka tawassul. Sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan orang musyrikin, kemudian ditiru oleh umat Islam saat ini. Hadirin sekalian, makanya kisah Nabi Nuh ini luar biasa sekali. Ya, banyak pelajaran. Ya, karena ini awal kesyirikan dan bahaya kesyirikan. Nanti bisa dilihat bagaimana umat ini juga meniru kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi pernah diberitahu oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah sebelum menikah dengan Nabi termasuk yang hijrah ke Habasyah. Hijrah ke mana? Habasyah. Ardul Habasyah. Haula'i Nasara. Mereka kebanyakan orang-orang apa? Nasara, hadirin sekalian. Maka Ummu Salamah menceritakan kepada Nabi bagaimana gereja itu, kanisah besar, dibangun besar, kemudian mereka menaruh gambar-gambar Nabi Isa, Yesus misalnya, seperti itu, pendeta-pendeta mereka. Maka Nabi enggak suka cerita semacam ini. Maka Nabi mengatakan, inna ulaika idza kana fihim rajul salih famat banu ala qabri masjidah wa sawwaru fihi tilka as-suwar ulaika syarrul khalqi 'inda Allah. Nabi mengatakan mereka itu apabila ada seorang yang saleh, orang yang alim mati dari kalangan mereka, uskup atau pendeta, maka dibangun di atas kuburannya itu adalah gereja, tempat ibadah. Wasawwaru fiha tilka suwar. Kemudian mereka melukis dengan banyak lukisan. Dan Anda lihat sekarang gereja-gereja banyak lukisannya. Hadirin sekalian, persis dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulaika syarrul khalqi 'inda Allah. Tapi Nabi menegaskan mereka itu seburuk-buruk makhluk di sisi Allah SWT. Seburuk-buruk apa? Makhluk, hadirin sekalian. Nah, ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, jangan sampai meniru kaumnya Nabi Nuh yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh, hadirin sekalian, banyak sekali mempunyai metode dalam berdakwah. Dia berdakwah 950 tahun, bukan waktu yang sebentar ini. Waktu yang sangat lama sekali. 950 sana. Alaf ila 50. Alaf ila 50, 950 tahun. Luar biasa sekali. Yang pertama yang ditempuh oleh Nabi Nuh alaihissalam, dakwah masalah tauhid. Masalah apa? Tauhid. Dan ini ciri khas daripada dakwah para nabi. Masalah tauhid. Suka membahas masalah tauhid, mengingatkan umat manusia tentang tujuan mereka diciptakan oleh Allah SWT. Ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'an. Menyembah Allah dan tidak berbuat apa? Syirik.
Sebagaimana Allah juga berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali agar mereka beribadah kepada beribadah tidak berbuat apa? Syirik. Ya, maka sungguh heran seorang dai tiap hari bicaranya masalah politik, tapi tidak pernah menyentuh masalah tauhid. Ya, terus bagaimana mereka bisa sukses? Hadirin sekalian. Ya, tidak bisa menjangkau pimpinan suatu negeri kalau mereka melupakan dakwah tauhid. Masyarakatnya banyak tidak tahu masalah tauhid, banyak berbuat syirik kemudian dibiarkan. Nah, ini tentunya jauh daripada kemenangan yang akan diraih oleh umat Islam. Maka kita mengikuti para nabi, mereka mendakwakan kepada umatnya tauhid, melarang orang untuk berbuat syirik. Begitu juga Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian juga yang kedua, hadirin sekalian, metode yang dipakai oleh Nabi Nuh alaihissalam itu terhib, memberikan peringatan, ancaman kepada kaumnya jika mereka terus berbuat syirik. Ini terhib ini menakut-nakuti, tidak hanya memberikan kabar gembira, ini tabsyir, tapi juga terhib, perlu diancam. Ya, kalau kamu tidak berhenti, Allah akan mengazab kamu, Allah masukkan neraka, kamu nanti su'ul khatimah. Perlu, jangan hanya bicarakan masalah kegembira-gembira saja. Betul ya, jadi kita disuruh untuk memberikan motivasi agar orang beramal saleh, masuk surga dan sebagainya, pahala besar, nikmat dari Allah. Tapi juga perlu ancaman. Makanya Nabi termasuk Bashir wa nadhir. Bashir wa nadhir, memberikan kabar gembira dan juga mengancam. Nabi Nuh begitu juga. Nabi Nuh mengatakan, qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Dia berkata kepada kaumnya, ya qaum, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini adalah nadhir bagi kalian, pemberi peringatan yang mengancam, mubin, dan juga menjelaskan. Ya, ini metode kedua yang dipakai oleh Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian yang ketiga, targhib. Targhib ini memberikan kabar gembira, ganjaran yang baik di dunia maupun di akhirat bagi yang beriman kepada Allah. Sebagaimana Nabi Nuh mengatakan, yaghfir lakum min dunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Ya, jika kalian beribadah kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, memanjangkan usia kalian ya kepada sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Ya, begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dakwanya. Nabi mengatakan, pernah bersabda, man sahru an yabsuta lahu fi rizqihi wa an yusa' lahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diperbanyak rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia suka silaturahim. Ya, ini juga termasuk kabar gembira. Orang yang silaturahim dikasih banyak rezeki dan juga dipanjangkan umurnya. Ini perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dakwah tanpa mengenal lelah. Nabi Nuh alaihissalam, hadirin sekalian, dakwah tanpa mengenal lelah. Dia mendatangi kaumnya di saat sendiri, di saat ramai, ya, mendatangi kaumnya di rumahnya, di saat mereka lagi makan-makan, diceramai sama Nabi Nuh alaihissalam. Ya, dia tidak pernah putus asa sama sekali. Urusannya mereka mau menolak, mau menerima, yang penting sudah menyampaikan risalah dengan baik. Nah, ini contoh teladan bagi Nabi Nuh alaihissalam. Hadirin sekalian, kita seharusnya seperti itu. Duduk boleh makan-makan, tapi jangan lupa menasihati, bicara masalah agama, jangan masalah dunia saja. Ya, jangan masalah dunia. Perlu diingatkan, kadang manusia cenderung untuk menyimpang disesatkan oleh setan. Maka perlu diingatkan dalam majelis-majelis ilmu mereka, harus ada nasihat. Kemudian juga Nabi Nuh membuat metode yang sangat banyak sekali agar bisa tersampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, baik itu terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, ya, dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Bukan berarti Nabi Nuh gagal dalam dakwah. Hadirin sekalian, jadi barometer dakwah itu bukan masalah banyaknya pengikut itu berhasil, lah.
bukan masalah sedikit pengikut berhasil, la. Tapi bagaimana sesuai dengan Quran dan apa? Hadis. Yang didakwah ini sesuai enggak Quran dengan hadis? Kalau tidak ada Quran wala hadis, ya justru yang ada hanya ketawa, yang ada hanya banyolan, kemudian tidak sesuai dengan Quran dan hadis, ya percuma. Barometernya dakwah bukan masalah banyaknya audiens, ya maka dia senang terlihat banyak audiensnya, yang like itu kalau di medsos kan begitu ya, yang like banyak senang dia, yang like cuma 3 orang sedihlah. Anda terus berdakwah walaupun yang duduk itu 3 orang 2 orang, yang penting Anda sampaikan yang benar. Anda hanya menyampaikan, ya masalah dia menerima hidayah tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam diceritakan oleh para ulama, beberapa riwayat paling banyak 80. Ada yang mengatakan pengikutnya cuma 10 orang 12 orang, sebagian riwayat sekian belas orang, paling banyak 80 atau 70. Berapa tahun dia berdakwah? 950 sana, 950 tahun. Apakah dia bodoh? Gak punya metode? Gagal? La. Nabi Nuh orang yang cerdas. Setiap nabi apalagi rasul dipilih oleh Allah laki-laki yang cerdas, yang pandai, nasabnya baik, akhlaknya baik, kalamnya fasih. Kalamnya apa? Fasih. Bukan seperti kita la. Nabi apalagi rasul, hadirin sekalian, ya, pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Beda dengan yang lain. Secara fisik juga sempurna, ilmunya juga, ya mentalnya. Berarti dia bukan orang yang gagal, tapi memang hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ada seorang dai, seorang ulama, ketika manggung langsung puluhan ribu, satu stadion mungkin yang datang. Ada seorang ulama yang datang cuma 3 orang, seperti Abdurrahman As-Sa'di. Abdurrahman As-Sa'di awalnya yang datang banyak 10 orang, tapi lama-lama gak kuat mereka muridnya ini, merotoli, tinggal 3 orang. Tinggal berapa? Salah satu lab. Terus dia ajarkan ini, subhanallah, 3 ini jadi ulama semuanya, ya, barokah hadirin sekalian. Dia ajar serius, ya, tidak harus kemudian banyak-banyakkan orang. Ada ustaz datang sedikit, yang datang marah-marah dia, langsung nggak mau lagi dakwah. Ya kalau sampaikan, ya yang penting, ya mereka duduk nggak duduk itu bukan urusan Anda. Ya kalau datang banyak alhamdulillah, kalau datang sedikit la tahzan, jangan kamu sedih. Ya Nabi Nuh 950 tahun dapat 80 orang. Ya. Nah inilah hadirin sekalian barometer dakwah, bukan masalah banyak atau sedikit. Kalau banyak berhasil, sedikit nggak berhasil, atau sedikit justru yang bukan seperti itu. Tapi ma wafaqal Quran was sunnah. Dakwah itu harus sesuai dengan Quran dan apa? Sunnah. Yang Anda ajarkan qala Allah wa qala Rasul. Yang Anda ajarkan ini apa? Qala Allah wa qala Rasul. Apa yang Allah firmankan dan apa Rasul sabdakan, Anda sampaikan itu, jangan ditambah-tambahin. Ya, jangan mengajak kepada partai, kepada organisasi. Karena ada dai ustaz mengajak ke partainya, ayolah masuk ke partai, ayolah masuk ke organisasi, mengajak ke partainya. Bayangkan, akhirnya tidak maju-maju seperti ini hadirin sekalian. Sedangkan kelompok golongan partai banyak sekali di antara umat Islam ini. Cukup sudah Islam, satukan umat Islam, jangan bikin kelompok-kelompok lagi. Ya, karena tidak punya tempat di situ, bikin grup lagi, kelompok lagi, bikin grup lagi, kelompok lagi, kelompok lagi. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ya, itu yang terjadi umat Islam saat ini, hadirin sekalian. Maka jangan mengajak manusia ke golongan, ke organisasi. Karena banyak organisasi umat Islam ini, satu sama lain bangga dengan kelompoknya masing-masing. Maka ajaklah kepada Allah dan Rasulnya. Nah itu tentang Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian kita lihat penolakan daripada kaumnya Nabi Nuh. Macam-macam bentuk penolakan. Pertama, hadirin sekalian,
mereka menjauhi Nabi Nuh dan pura-pura tidak mendengar seruan dia dan menutup telinganya, ya, dan bahkan wajahnya dari Nabi Nuh alaihissalam. Sungguh sangat menyakitkan. Nabi Nuh datang menemui mereka, langsung mereka begini, ya, atau baju mereka ditaruh di mana muka mereka, ya, hada seperti dianggap syaitan. Bayangkan Nabi Nuh dianggap apa? Syaitan. Ya, jangan dengarkan ini orang ini, wajahnya muak kita ini, nggak usah dilihat wajahnya. Bayangkan, Anda pernah mengalami seperti itu? Ya, Nabi Nuh mengalami seperti itu, hadirin sekalian, tapi dia tidak putus asa. Ya, kemudian Nabi Nuh juga difitnah dengan tuduhan-tuduhan macam-macam. Misalnya Nabi Nuh dianggap sesat. Bayangkan, menyampaikan yang hak dituduh apa? Sesat. Ya, sekarang terjadi seperti itu. Yang sesat justru dianggap pahlawan sahib, ya, dipuji. Yang sesat ini, yang benar dihinakan, dipenjara, di ini sak macamnya. Ya, yang sesat dikasih selamat. Yang sesat dikasih apa? Selamat. Ya, bahaya ini, sesat. Hadirin sekalian, dari Iran sana, pencetusnya, ya, tidak wajib sholat itu, kecuali sholat di kuburan pemimpin mereka. Tidak wajib ke Mekah, tapi wajib ke kuburannya mereka ini, pimpinannya. Bayangkan, dikasih selamat, mereka nggak selamat, sesat. Hadirin sekalian, nah begitu ya kaumnya Nabi Nuh, mereka mengatakan, qalal mala'u min qaumi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Berkatalah al-mala', pembesar kaumnya Nabi Nuh, sesungguhnya kami ya Nuh menganggap kamu itu sesat yang nyata. Kemudian juga hadirin sekalian, Nabi Nuh dituduh orang gila, dituduh apa? Majnun. Luar biasa sekali. Kemudian juga Nabi Nuh suka didebat dan berbagai macam-macam syubhat. Ya, syubhatnya misalnya Nabi Nuh dikatakan manusia biasa. Kamu manusia biasa. Siapa kamu? Seperti kita. Apa bedanya kamu dengan kita? Apa kelebihan kamu ini? Insan adi bas. Ya. Mau apa kamu ini? Mereka pingin utusan Allah itu malaikat. Utusan Allah itu apa? Malaikat. Gak tahu malaikat. Kalau tahu malaikat Jibril, mereka mungkin pingsan mereka. Hadirin sekalian. Kemudian juga yaitu mereka memberikan syarat-syarat yang nyeleneh begitu. Kalau pengen ikut Nabi Nuh, mereka ngasih syarat, ya, yaitu harus datang dengan malaikat misalnya. Harus, kalau kita ikut kamu ya Nuh, berarti kita harus jadi kaya. Kalau miskin nggak ikut kamu. Seperti orang sekarang, hadirin sekalian. Ya, yang kaya memang dihargai, yang miskin kurang dihargai. Yang mati kalau orang kaya banyak yang ngubur. Yang mati orang miskin mungkin nggak ada yang ngubur. Yang ngundang orang kaya semuanya datang. Tapi kalau yang ngundang miskin malas datang. Ya, dan begitulah manusia. Manusia seperti itu. Ya. Nah itu Nabi Nuh alaihissalam, bahkan kaumnya mengatakan, ya Nuh, kalau kita duduk bersama kamu, ini usir orang-orang miskin ini. Usir. Kita tidak mau duduk sama orang-orang apa? Miskin. Persis yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwai tokoh-tokoh Quraisy datang di sisi Nabi. Ada Bilal, ada Abdullah ibn Mas'ud, ada yang lainnya orang miskin waktu itu. Kata orang Quraisy, ya Muhammad, jika engkau duduk bersama kami, ya kita sendiri aja, majelis sendiri. Jangan libatkan orang miskin. Jangan libatkan apa? Orang miskin. Ini bukan kelas kita. Subhan manusia fi kibr, hadirin sekalian. Manusia punya rasa sombong. Hati-hati ini. Ini tidak hanya pada orang kafir, orang muslim. Merasa nasabnya, merasa wajahnya ganteng, cantik, ya duduknya sama yang cantik-cantik atau yang ganteng-ganteng. Amma yang tidak cantik, yang tidak ganteng, tidak mau. La yadkhul jannah.
man kana fi qalbi darra min kibr, tidak akan masuk surga selama hatinya masih ada apa? Dzarrah bas biji dari rasa apa? Sombong. Hati-hati. Hadirin sekalian, hati-hati ini. Ya, jangan sampai kita punya rasa sombong sama sekali. Sama manusia, sama aja ya akhi. Ghanimat, faqir mat, yang kaya mati, yang apa? Miskin apa? Mati, sama. Presiden mati, rakyat biasa mati. Terus mau sombong apa? Allah yang berat sombong, kita tidak boleh sombong, harus tawadhu. Makanya Nabi SAW suka orang miskin, duduk bersama mereka, makan bersama mereka. Ya, bahkan Nabi mencintai budak. Bayangkan budak, ya, orang hitam dicintai sama Nabi. Ya, mantan budak dia anggap kayak anak sendiri sudah. Ya, begitu juga hadirin sekalian, Nabi pernah disalami sama orang yang apa namanya berkebun, orang Badui mungkin ya, atau orang yang suka berkebun. Itu kan tangannya kasar, kulitnya gosong. Nabi disalamin, tangannya kasar gitu. Sahabat yang lain kayak apa? Tangannya Nabi kan halus putih begitu. Disalamin, mungkin belum cuci tangan atau apa, nyalami langsung Nabi. Nabi tersenyum. Ini tangan saya cintai. Tangan ini saya cintai dan dicintai sama Allah tangan ini. Tangan yang bekerja keras. Ya, tangan yang bekerja keras dicintai oleh Nabi. Nabi tidak merasa apa begitu. Ya, justru Nabi senang dengan tangan ini. Tangan yang bekerja keras mencari rezeki yang halal di teriknya matahari. Hadirin sekalian. Nah, itulah bahaya kesombongan sebagaimana kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian mereka juga mengadakan tipu muslihat, makar, segala makar mereka buat, hadirin sekalian, untuk kehancuran dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Wa makaru makran kubbara, mereka membuat tipu daya yang sangat besar sekali. Ya, tapi tipu daya itu kembali kepada yang membuat makar itu. Kita jangan terlalu sibuk. Memang orang-orang kafir membuat tipu daya. Ini yang katanya ini konspirasi kan. Ya, tapi Anda jangan khawatir. Ya, mereka membuat makar, bisa jadi makar balik kepada siapa? Mereka juga, hadirin sekalian. Ya, kita punya Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu pesimis. Jangan terlalu pesimis. Betul, mereka punya uang, mereka punya ini semuanya. Tapi kita punya apa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka menghancurkan umat Islam, Indonesia akan hancur. Anda enggak belajar sejarah. Belanda itu berapa tahun di sini? Jajah 350 tahun, mungkin lebih. Bahkan mereka sudah membuat kantor-kantor setiap provinsi. Sudah masuk Indonesia, menguasai Indonesia, mencengkeram kantor-kantor pemerintahan. Toh mereka juga kabur mereka. Ya, 350 tahun mereka sudah membuat kantor-kantor VOC dan sebagainya, menganggap bahwa ini negeri sudah mereka kuasai. Tapi Allah tidak berkenan mereka untuk menguasai di sini. Justru umat Islam yang menguasai, dan mayoritas di sini, hadirin sekalian. Wa makaru wa makarallah. Ya, makanya jangan terlalu pesimis. Wah, kita akan habis miskin orang kayak gini. Mereka enggak punya Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala? Ketakutan, ngamuk, menyalahkan umat Islam bodoh-bodoh. Ya, padahal belum apa-apa. Bayangkan dengan Belanda, hadirin sekalian, sudah menguasai, bahkan dijadikan budak orang Indonesia ini. Toh dibalikkan sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka justru negeri kecil sekarang ini. Belanda balad saghir, diserbu sama orang Indonesia mungkin cuma seminggu, sebulan habis mereka. Balad saghir, banyak zalim, banyak menjajah, banyak membunuh umat Islam. Mereka negeri kecil, sama Indonesia jauh, hadirin sekalian. Justru dikuasai oleh umat Islam sekarang ini, negeri kita ini. Ya, secara umum mayoritas kita ini, hadirin sekalian. Maksudnya jangan terlalu pesimis, harus optimis. Yang penting kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi
larangan Allah Subhanahu wa taala semampunya. Ya, seperti itu. Kemudian juga mereka mengganggu Nabi Nuh alaihissalam secara fisik. Secara fisik, dan itu juga dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi diperangi sampai luka parah Nabi ini. Ya, dua gigi serinya itu rompal. Ya, dan ini pipinya ini tertancap besi. Hadirin sekalian, lubang pipinya ini. Ya, digebuk sama orang Quraisy. Nabi kan pakai pakai baju besi. Ya, helm besi begitu. Dipukul dengan keras sampai besinya itu mancap ke pipinya ini. Sampai Nabi mengatakan bagaimana suatu kaum berjaya saat mereka menyakiti Nabi mereka. Bagaimana bisa berjaya? Ya, tapi ditegur sama Allah Subhanahu wa taala, "Ya Muhammad, ini bukan urusan kamu." Ya, jangan mengatakan begitu. Buktinya nanti mereka masuk Islam. Yang memerangi Nabi ini masuk apa? Islam, hadirin sekalian. Buktinya mereka masuk Islam. Kamu hanya menyampaikan, kalau kamu diganggu sabar sudah. Jangan mengatakan begitu. Ya, kamu nggak punya apa-apa dalam masalah urusan hidayah ini. Justru mereka masuk Islam. Fathu Mekah, mereka masuk Islam. Hadirin sekalian, orang-orang apa? Quraisy, bahkan mereka menjadi pejuang-pejuang kuat dalam membawa risalah. Ini menunjukkan Nabi nggak tahu ilmu masa depan, nggak tahu ilmu apa? Masa depan. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala, masalah gaib ini. Jadi Nabi Nuh diganggu secara fisik, hadirin sekalian. Nah, Nabi Nuh, hadirin sekalian, banyak berdebat, banyak mendakwai mereka, tapi mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi Nuh curhat kepada Allah agar kaumnya ini dihukum. Didoakan keburukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa hadirin sekalian Nabi Nuh mendoakan keburukan dan agar mereka diazab semuanya? Jangan ditinggalkan satu orang pun yang kafir ya Rabb di muka bumi. Habisi semuanya. Nabi Nuh sudah kesal mungkin ya. Kenapa Nabi Nuh mendoakan keburukan hadirin sekalian? Pertama, Nabi Nuh ini faham betul karena mereka terlalu sudah. Kafirnya turun temurun, bayangkan. Kafirnya turun temurun. Kemudian yang kedua adalah kata para ulama, Nabi Nuh sudah mendapatkan informasi dari Allah bahwa mereka nggak ada yang beriman kecuali yang sudah beriman itu sedikit itu aja. Ya. Kemudian yang ketiga, Nabi Nuh tidak ingin mereka lebih lama berbuat kesesatan di muka bumi. Langsung selesai sudah. Terlalu lama sudah kekufuran mereka. Kemudian yang terakhir, Nabi Nuh khawatir kalau mereka terlalu lama hidup nanti ganggu yang beriman ini, ganggu yang apa? Yang sudah beriman ini, hadirin sekalian. Sehingga Nabi Nuh berdoa untuk kehancuran mereka. Wallahu taala alam bisawab. Ya, itulah yang bisa kita sampaikan tentang Nabi Nuh alaihissalam. Dan akhirnya Allah menyuruh Nabi Nuh untuk membuat kapal besar, ya, bukan kapal biasa. Bahkan kapal ini langsung diawasi oleh Allah SWT. Ilmunya langsung dari Allah. Mungkin kelihatannya sederhana, tapi kapal ini kuat. Anda bisa bayangkan ombak itu, air yang begitu banyak yang dari bumi, dari langit, hujan nggak berhenti sampai lebih daripada gunung itu kan luar biasa. Kalau misalnya Anda lihat laut yang ombaknya hanya 3 meter mungkin sudah dianggap gimana gitu, atau 5 meter atau 10 meter ya, bisa menenggelamkan apakah kapal. Ini di atas gunung lagi ketinggiannya itu ombaknya, tapi kapal Nabi Nuh justru kuat. Tentunya bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, melebihi kapal-kapalnya Amerika atau kapalnya siapa. Hadirin sekalian, nanti kita akan lanjutkan tentang azab yang dialami oleh kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Wallahu taala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.